Dan pemirsa, untuk informasi terkini kita bergabung dengan Dilami Aulia langsung dari Planetarium Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Selamat siang Dilami, seperti apakah antusias warga hingga siang hari ini, apakah terus padat di Planetarium? Selamat siang Pram dan juga pemirsa. Kalau dipantau dari pagi, warga antusias sekali. Dari jam 8 pagi mereka sudah antri untuk mendapatkan tiket OTS ya, atau on the spot. Dimana kalau dilihat di sini masyarakatnya didominasi oleh keluarga yang membawa anak-anak mereka. Selain itu juga bukan hanya dari kota Jakarta saja, melainkan masyarakatnya dari luar kota Jakarta yang sengaja untuk kesini untuk menyaksikan planetarium di kawasan Taman Ismail Marzuki ya. Nah, di planetarium ini ada apa sih Pram? Ramai-ramai seperti ini. Ada pertunjukan luar angkasa yang dimana per harinya itu ada 4 sesi Pram. Satu sesi bisa diisi oleh 185 orang. Harga tiketnya juga cukup terjangkau dari mulai Rp10.000 saja. Nah, kalau untuk 3 bulan ke depan ada periode gratis untuk anak-anak dari SD hingga mahasiswa asal menunjukkan kartu tanda mahasiswa atau kartu tanda pelajar. Nah, sekarang kita coba akan berbincang dengan masyarakat yang ada di sini ya. Halo Ibu, selamat siang. Yang mana nih? Kita cari dulu ya Pram ini. Halo Ibu, dengan Ibu siapa boleh kita berbincang sedikit ya Bu ya? Ibu Ina. Ibu sama siapa ke sini? Sama kakak, sama anak, sama ponakan. Oke, berarti sekeluarga ramai-ramai. Sudah punya tiketnya belum? Belum. Ini berarti OTS dari jam berapa ngantri? Tadi jam 11. Dari jam 11. Oke, kemudian Bu, kenapa mengajak anak-anak ke sini nih Bu? Buat nyari pengalaman juga, karena ini juga penting tentang pendidikan juga gitu. Ada manfaatnya juga dibanding ke tempat-tempat yang wisata biasa gini. Ini ngambil ada pelajarannya juga buat anak-anak SD. Murah meriah, Mbak. Murah meriah. Nah, Ibu, semoga dapat ya Bu antriannya, saya doain. Oke, terima kasih banyak Ibu. Pram antusias sekali ya, karena ini jadi wisata edukatif mengenalkan anak-anak. Terlebih di Planetarium Taman Ismail Marzuki Jakarta ini sudah menggunakan artificial intelligence atau AI ya. Jadi semakin modern pembelajarannya, bagus untuk anak-anak. Jadi bisa banget ini coba, karena kalau untuk hari libur, ini liburnya di hari Senin, dan kalau di libur nasional biasanya libur. Cuman karena baru ya pembukaannya ini Pram sangatlah meriah, jadi Anda dan juga keluarga bisa datang langsung ke Taman Ismail Marzuki. Kembali ke Anda Pram. Menarik sekali, Dilami Aulia melapor langsung dari Planetarium di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kawasan Kota Tua sejak pagi mulai ramai pengunjung yang berdatangan dari luar kota Jakarta. Pengunjung memanfaatkan momen untuk bersuah foto, bersepeda berkeliling Taman Kota Tua. Momen libur Natal 2025 dimanfaatkan warga Jakarta dan sekitarnya untuk berlibur dan berwisata bersama keluarga dan juga kerabat. Salah satu destinasi yang masih jadi favorit yakni kawasan Kota Tua yang masih kental dengan nuansa vintage dan estetik. Tercatat per hari kemarin lebih dari 15.000 wisatawan memadati kawasan Kota Tua. Sementara jam paling ramai yakni terjadi di malam hari pukul 19 hingga pukul 21. Banyak aktivitas yang bisa dilakukan pengunjung, mulai dari piknik, bersuah foto, mengunjungi museum hingga berkeliling Taman Kota Tua menggunakan sepeda. Ya pemirsa, pembukaan kembali Planetarium Jakarta di momen libur Natal dan Tahun Baru disambut antusias luar biasa dari masyarakat. Sejak pagi hari, pengunjung memadati kawasan Planetarium yang terletak di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Setelah sempat ditutup untuk proses revitalisasi, Planetarium Jakarta kini kembali dibuka dengan fasilitas dan tampilan yang lebih modern. Antusiasme tidak hanya datang dari warga Jakarta, namun juga dari luar daerah yang khusus datang untuk merasakan pengalaman edukasi astronomi di Planetarium Jakarta. Selama libur Nataru, Planetarium menyajikan berbagai pertunjukan edukatif mengenai antariksa, pergerakan benda langit, hingga pengetahuan dasar astronomi yang dapat dinikmati oleh anak-anak maupun orang dewasa. Nanti terakhir di jam 4. Iya. Tahu betul kan?
Ya, pemirsa, Polda Metro Jaya sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas dalam kegiatan Car Free Night menyambut Tahun Baru di kawasan Sudirman hingga Medan Merdeka 31 Desember mendatang. Sebanyak lebih dari 800 personil gabungan akan disiagakan untuk mengamankan jalannya Car Free Night. Menghadapi pengamanan pergantian tahun nanti di tanggal 31 Desember 2025, kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya sudah mendapatkan rencana kegiatan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahwa nanti akan ada 8 panggung yang tersebar mulai dari Bundaran Patung Kuda sampai dengan Bundaran Senayan. Oleh karena itu, nanti ada beberapa rekayasa yang akan kita lakukan. Yang pertama akan dilaksanakan Car Free Night, di mana penutupan arus atau arus lalu lintas kendaraan yang mengarah ke Jalan Sudirman Tamrin nanti akan dimulai pada pukul 18.00 pada sore hari di tanggal 31 Desember sampai nanti pukul 2 dini hari. Jadi penutupan arus lalu lintas dari mulai Bundaran Patung Kuda sampai nanti Bundaran. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ribuan orang menikmati indahnya malam terakhir Jakarta Light Festival yang sukses menyuguhkan pengalaman visual tak terlupakan. Deretan lampu warna-warni bertema Natal tak hanya sekedar hiasan, tapi juga simbol toleransi beragama. Bundaran Hotel Indonesia di tengah kota Jakarta malam tadi lebih terang dari biasanya. Deretan lampu warna-warni dengan aneka bentuk bertema Natal memenuhi sudut-sudut trotoar hingga halte Transjakarta. Jakarta Light Festival digelar untuk memeriahkan libur Natal dan Tahun Baru. Festival ini menjadi magnet bagi warga lokal maupun wisatawan dari berbagai daerah. Mereka asyik berfoto, membuat konten video, dan menikmati penampilan musik sambil berjalan santai menikmati terangnya Bundaran HI. Instalasi cahaya ini tak hanya sekadar hiasan, namun juga simbol toleransi antar umat beragama. Bertemakan Natal, bagaimana tanggapan Bapak? Ya, jadi kita liburan dan kita dengar katanya di Bundaran HI ada festival lampu ya, jadi kita penasaran. Kita juga lihat di TV atau di YouTube, katanya ramai sekali di sini. Dan kebetulan ini hari terakhir katanya, jadi kita buru-buru ke sini. Mana menarik perhatian Bapak? Kalau bisa kita mau foto semua. Iya, karena lampunya bagus-bagus. Jakarta Light Festival resmi ditutup Sabtu malam. Kegiatan ini sukses menyuguhkan pengalaman visual bagi warga dan wisatawan. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Rahmat Putra, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Polda Metro Jaya sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas dalam kegiatan Car Free Night menyambut Tahun Baru di kawasan Sudirman hingga Medan Merdeka 31 Desember mendatang. Sebanyak lebih dari 800 personil gabungan akan disiagakan untuk mengamankan jalannya Car Free Night. Menghadapi pengamanan pergantian tahun nanti di tanggal 31 Desember 2025, kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya sudah mendapatkan rencana kegiatan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahwa nanti akan ada 8 panggung yang tersebar mulai dari Bundaran Patung Kuda sampai dengan Bundaran Senayan. Oleh karena itu, nanti ada beberapa rekayasa yang akan kita lakukan. Yang pertama akan dilaksanakan Car Free Night, di mana penutupan arus atau arus lalu lintas kendaraan yang mengarah ke Jalan Sudirman Tamrin nanti akan dimulai pada pukul 18.00 pada sore hari di tanggal 31 Desember sampai nanti pukul 2 dini hari. Jadi penutupan arus lalu lintas dari mulai Bundaran Patung Kuda sampai nanti Bundaran